Jadi kalau bicara demokrasi, ya bicara musyawarah, itu semuanya itu dimusyawarahkan begitu. Jadi tidak dipilah ya dalam konteks Islam itu sangat berbeda, sangat sangat detail ya di dalam melihat sebuah persoalan begitu. Jadi bisa memilah dengan apa ya benar begitu ya. Karena memang kalau demokrasi itu kan eh, dia sumbernya ya berasal dari akal manusia yang kemudian terbatas ya. Berbeda dengan Islam begitu ya di dalam bermusyawarah itu seperti apa begitu. Karena sumbernya berasal dari sang pencipta begitu, maka dia sifatnya sangat rinci dan tepat begitu ya. Mana yang harus dimusyawarahkan, mana yang tidak boleh kemudian dimusyawarahkan. Betul-betul dipisahkan, jadi tidak apa ya semua dimusyawarahkan begitu, karena fatal nanti begitu. Misalkan terkait halal haram ya, terkait Homer misalkan. Dalam konteks demokrasi, maka itu tidak melihat apakah itu halal haram begitu. Jadi semua itu kemudian dikembalikan kepada manusia begitu. Kalau manusia ya mayoritas atau bermufakat menghendaki ya walaupun katakanlah dalam konteks itu bertentangan dengan akidah yang jelas-jelas dikatakan di dalam agama kita ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amalis syaiton. Pada konteks itu pun tidak didengar nilai-nilai itu. Padahal itu sesuatu yang sifatnya fundamental bagi seorang muslim. Tapi ketika bicara demokrasi, tunggu dulu. Eh, Ya, karena dalam konteks demokrasi, kedaulatan itu ada di tangan manusia begitu. Tuhan hanya sebagai apa namanya? Apa ya? Berupa nilai-nilai yang kemudian nilai itu bisa diambil ataupun tidak diambil begitu. Jadi bisa bisa jadi kedudukannya itu lebih tinggi dari manusia daripada sang pencipta. Jadi pencipta pencipta yang kemudian aturannya sudah fundamental itu menjadi second begitu. Tidak dilihat, tapi yang dilihat adalah ketika masyarakat ya, rakyat menghendaki bisa ataupun tidak menghendaki, ya, itu tergantung dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian dalam hal yang lain ya, terkait tadi kan saya sampaikan bahwa terkait halal haram yang kemudian menjadi hal yang perlu apa namanya dijadikan acuan. Kalau itu terkait haram ya nggak bisa, sudah menjadi nas dalam konteks Islam itu sudah jelas. Kemudian terkait apa keahlian begitu. Jadi ketika ada orang sakit, yang kemudian kalau orang sakit tadi kemudian menunggu ini siapa yang mengobati, ya. Kalau dimusyawarahkan terlebih dahulu, jadi diberikan kepada ahlinya, ya fatal begitu, akan mengakibatkan kematian. Ya, itu dalam konteks demokrasi seperti itu. Jadi demokrasi semua bisa dimusyawarahkan dalam konteks Islam, tidak semua. Lihat dulu. Apalagi terkait hal yang sifatnya prinsip-prinsip begitu ya, sistem apa namanya, konsep kehidupan. Maka itu sifatnya tetap mutlak tidak akan kemudian eh, berubah begitu ya. Ibarat sebuah apa namanya tanaman ya, tanaman itu ada akar, batang begitu ya. Jadi eh, dalam konteks yang mana yang bisa berubah, ya yang bisa berubah itu ya pada konteks cabang saja, yang sifatnya tidak fundamental. Itu bisa bisa apa namanya berbeda-beda begitu ya. Atau istilahnya uslub begitu ya. Bisa bisa apa namanya tidak dimusyawarah. Tapi dalam konteks akar batang itu ya tetap nggak akan pernah berubah sampai kapanpun akan tetap sifatnya. Jadi selama sumber hukum itu berasal dari manusia, baik itu kapitalisme ataupun sosial komunisme, maka akan terus kita dapati data-data ketidakadilan.
keterpurukan, baik di lebih dekatnya ya di Indonesia dan secara menyeluruh dunia juga akan sama begitu. Semua akan mengalami yang namanya keterpurukan, ketidakadilan dan seterusnya. Ya. Dari data yang saya tampilkan tadi ya, mulai dari eh, Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan dunia sekalipun, eh, bahkan di negeri-negeri Muslim pun ya pada konteks hari ini yang dikatakan apa namanya eh, negeri-negeri sunnah di Saudi Arabia itu pun juga ya ternyata angka kriminalitas kejahatan juga eh, tinggi begitu. Artinya apa? Selama eh, sumber hukumnya itu bukan dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka eh, terus itu akan kita dapati muncul data-data itu. Ya, Ini kalau data ini kan dari 2023. Sedangkan yang sebelumnya yang level dunia tadi itu kan saya sampaikan data tahun 1990-an. Dan eh, selanjutnya ya akan tetap sama, data itu akan muncul seperti itu. Kerusakan, ketidakadilan yang banyak apa yang tadi sudah dijelaskan akan terus muncul dan tidak akan pernah berhenti. Dan mungkin akan bertambah besar oke. kerusakan itu. Perbedaan yang musyawarah di dalam sistem demokrasi dan dengan musyawarah di dalam Islam, nah itu memang jelas berbeda ya, bahwa kalau di dalam hukum Islam itu kaitan musyawarah terhadap penyusunan undang-undang atau peraturan ya, di dalam Islam itu jelas kaitan dengan hukum syara itu tidak perlu dimusyawarahkan karena itu sudah merupakan ketetapan saja dan tinggal dilaksanakan kalau kaitannya dengan hukum syara. Tapi musyawarah itu boleh kaitannya dalam ini apa hal-hal yang sifatnya teknis saja. Kemudian kalau di dalam sistem demokrasi ya jelas tadi sudah disampaikan bahwa semua itu bisa dimusyawarahkan. Tadi saya juga tertarik dengan ini ya buku tadi ya yang disampaikan oleh Ustadz Nanang Rubianto tadi, bahwa selamat datang ya di negara ya ini ya industrialisasi hukum. Ya itu ya memang itu adalah suatu pernyataan sindiran ya, bahwa semua yang ada di negara kita itu ternyata sifatnya yang masih transaksional. Semua masih bisa diatur atau dikendalikan dengan uang ya. Karena orientasinya ya ke sana. Semua itu dipandang atau diatur dari sudut pandang materi. Jadi segala sesuatu itu dimusyawarahkan masih dalam menimbang ya, segala sesuatu itu masih ditimbang dalam hal materi. Ini menguntungkan atau tidak dalam segala hal apapun. Ini menguntungkan dari sisi negara atau tidak. Nah, ini tanpa memandang atau mempertimbangkan hukum syara ini diperbolehkan di dalam Islam atau tidak. Itu tidak dipandang atau dikesampingkan. Tapi musyawarah di sini jelas nanti akan membawa keuntungan atau tidak, baik itu keuntungan dalam bidang materi ataupun hal lain. Yang pertama, kemudian untuk yang kedua, duluan mana ya, penerapan hukum atau riayah. Ini dalam konteks penerapan di mana? Kalau dalam Islam ya tidak ada yang lebih dulu tentang riayah dan pelaksanaan hukum, karena semua berjalan langsung. Apabila berjalan seluruhnya langsung, semuanya ini berjalan. Tidak menunggu riayah dulu terlaksana, baru hukum dilaksanakan. Tidak. Ini semua apabila sistem Islam ini benar-benar diterapkan, semua komponen yang ada di dalam
hukum Islam, dalam syariat Islam ini semua langsung jalan tanpa mana yang didahulukan. Tapi semua ini berjalan karena ada kaitannya, ada kaitannya. Dan nanti ketika di ya perjalanan ternyata riayah itu belum merata. Ya, ada kasus ya misalkan pernah dicontohkan dulu ya, ini ada pencurian kemudian seorang ini diadili oleh qadhi ya. Kalau dalam Islam ini hakim kan disebut dengan qadhi ya. Di dalam qadhi ya, ini dibuktikan dulu ya, ini pencurian alasannya kenapa, kemudian batasan nisabnya berapa. Kalau memang pencurian ini dilakukan karena memang uh, untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, riayah itu belum sampai ke sana untuk kebutuhan makan baik untuk dirinya maupun keluarganya, ya tentu qadhi tidak menjatuhkan hukuman atas dia, pasti akan malah ini memerintahkan kepada kepala negara, dalam ini kalau dalam Islam kan disebut dengan khalifah ya, memerintahkan untuk melakukan riayah, malah untuk memberikan makanan atau makanan pokok ya. Ya tentu Qadhi tidak akan memutuskan sesuatu ini dengan tanpa mempertimbangkan apapun. Itu sudah dicontohkan dulu pada zaman Nabi. Jadi kalau dalam konteks Islam, ya, ini riayah dulu atau pelaksanaan hukum dulu, ya tentu semuanya berjalan langsung seiringan, berjalan semua total tanpa mendahulukan riayah dulu atau pelaksanaan hukum terlebih dahulu. Peradilan di dalam Islam itu ya sangat mudah, ya. Mudah, tidak berbelit-belit, ya. Sederhana, kemudian singkat, dan tentunya ya murah, ya. Tanpa memerlukan biaya yang sangat besar ya. Serta setiap hakim itu atau qadhi ya kalau Islam itu menyadari bahwa dia ini bertanggung jawab ya, di dunia dan akhirat atas semua keputusan-keputusan yang diambil. Jadi seorang hakim dalam Islam itu ya harus memiliki ketakwaan yang tinggi, harus memiliki ketakwaan yang tinggi, karena dia atau hakim itu harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa. Sehingga seorang hakim itu harus merasa takut ya, sebenarnya harus merasa takut jika tidak menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama lagi dalam membuat keputusan yang diambil atas seluruh keputusan yang sudah ditetapkan. Jadi segala tindakan hakim ini ya pasti akan disaksikan oleh malaikat, pasti itu ya. Kemudian juga terkait audit terhadap seluruh harta kekayaan dan aset-aset yang dimiliki oleh hakim itu ya nantinya pasti akan dilaksanakan secara berkala dan ketat ya. Sehingga tidak ada ruang atau tidak ada celah bagi seorang hakim di dalam sistem Islam ini yang nanti akan ya, berkhianat dari Islam ya, dari sistem Islam. Ini karena hukum yang ditegakkan dan diterapkan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta mereka dan kita semua, bukan hukum sekuler ya seperti saat ini yang yang memisahkan ya antara kehidupan dan agama. Jadi demikian, keadilan Islam itu tidak bisa dipungkiri oleh sejarah dan manusia ya, karena berasal dari Al-Quran dan hadis, bukan sekedar akal buatan manusia. Oke. Sebenarnya kita itu kan harus paham, kita itu adalah manusia, pencipta, al-makhluk ya, bukan al-kholik. Sehingga ya yang namanya makhluk pencipta itu kan nek bahasa Jawa nih ya rumongso nek awakmu ku eh, apa namanya yang diciptakan nuruto kan gitu. Nuruto dengan pencipta. Sama seperti kalau kita analogikan
Sepeda motor ya. Sepeda motor itu kan ya fenomena sekarang kan anak-anak muda itu kan roda yang sudah dibuat oleh pakar kendaraan dengan dimensi ringnya, rodanya seperti itu kemudian dirubah dengan kecil kan seolah-olah apa namanya menyalahi ini ya yang pembuat motor. Akhirnya kan apa yang terjadi. Ada masalah ya. Sebenarnya kalau kita sebagai muslim itu kan tidak terlalu ribet kalau kita hidup itu kan. Yang menjadikan ribet atau apa namanya susahnya kita hidup itu kan manusia sendiri sebenarnya. Sebenarnya Allah pencipta Al-Khaliq itu kan menciptakan kita itu kan dengan seperangkat aturan ya. Sehingga manusia itu diminta untuk ya iki loh, ada aturan, jalankan gitu loh. Ya. Nah, kalau di demokrasi kan tidak membuat aturan-aturan yang sebenarnya itu enggak bukan sesuatu yang mendasar. Demokrasi itu bukan sesuatu yang yang menjadi pendukung ya, tapi mendasar sekali. Apa kayak aturan hidup, aturan apa namanya eh, bagaimana sesuatu yang sebenarnya sudah di apa namanya di, diberikan aturan oleh Al-Khaliq sebagai pencipta itu dibuat seolah-olah ini enggak layak, ini bermasalah sehingga membuat aturan tandingan gitu. Nah ini kan membuat hidup manusia kan rumit ya, susah karpe dewi kan gitu. Kenapa? Allah sudah menciptakan aturan, tapi manusia seolah-olah merasa cerdas, merasa canggih. Nah, itu membuat aturan ya, terlepas dari sebuah landasan dasar tadi sekulerisme, pemisahan agama dengan kehidupan. Bagaimana demokrasi? Itu tadi, karena demokrasi itu tidak peduli ini mendasar, ini sudah ada aturan pencipta atau enggak berpikir ke arah sana, karena itu tadi pe, pemahaman mereka itu negara harus dipisahkan. Bahkan eh, apa namanya enggak kaget ketika dikatakan negara itu adalah negara itu menjadikan masalah kehidupan manusia, seolah-olah seperti itu. Itu berarti kan nuding pencipta, menjadikan manusia itu sebanding dengan pencipta. Ini kan jadi masalah yang mendasar. Nah, kalau di dalam Islam itu kan mudah sebenarnya hidup itu. Wis ana aturane, ya jalankan. Dari penguasa itu diadakan mengurusi rakyat itu nggak usah berpikir tentang kayak apa caranya ngurusi rakyat. Nggak perlu, karena seperangkat aturan itu sudah lengkap komplit. Ini nggak lengkap, nggak komplit kan berarti kita nggak percaya dengan keimanan kita kepada Allah kan itu. Nah, lain lagi ketika ada aturan, tidak ada hukum, tidak ada aturan, itu kita analisa. Itu kan bukan lawyer nanti itu kan. Itu kalau di dalam Islam itu ya para orang-orang yang punya ilmu di dalam memahami apa, di dalam memahami nas, dalil ya, yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lawyer boleh ya, selama lawyernya itu juga ulama ya. Nah, gitu. Kalau lawyernya hanya sekedar belajar tentang hukum Belanda, hukum Perancis ya wassalam nggak digunakan gitu. Ya. Itu sedikit ya. Jadi kalau dibandingkan musyawarah di dalam demokrasi dan musyawarah di dalam Islam itu kan itu landasannya. Jadi semua hal di dalam demokrasi itu bisa dimusyawarahkan, bisa dirundingkan ya. Kok dirundingkan? Jual beli aturannya tak tukune kasarannya gitu. Tak tukune kayak tuku sekuburan. Ya. Sehingga siapa yang punya modal, siapa yang punya biaya itu yang bisa apa namanya mendapatkan apa ya manfaat di dalam aturan yang dibuat. Kalau di dalam Islam itu insya Allah enggak ada. Artinya perbandingan keyakinan itu harus kita pegang kuat-kuat ya. Agar apa ya? Ya sama seperti ini loh. Kalau sebagai muslim nggak yakin dengan inna sunna indahul Islam, apa namanya? Semuanya yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Nah, kalau nggak yakin itu, ya percuma. Jadi kalau kita hidup mengatakan bahwa wes gak usah dakwah, wes gak usah jelaskan tentang Islam, itu kan berbahaya. Sama seperti kita keyakinan kita sebagai advokat, lawyer di LBH Perli Umat juga keyakinan terhadap akidah itu dikuatkan. Sehingga meskipun kita mendampingi klien, mendampingi masyarakat yang terkena hukum yang diterapkan di negeri ini itu juga ada konsekuensi
oh ini loh yang harus dilakukan. Tapi dulu mana penerapan hukum ataupun pelayanan terhadap umat. Yo, kalau ditanya kepada kita advokat siapa yang melayani umat, ya sebenarnya kan penguasa. Di dalam Islam pun yang apa namanya melakukan riayah umat, riayah rakyat itu kan memang penguasa. Nah kalau kalau di tengah di suatu negara rakyat itu tidak di apa namanya tidak dilayani, maka ya kalau kasaran saya buat apa adanya negara lah? Adanya negara itu kan untuk apa namanya difungsikan melayani rakyat. Nah kalau rakyat itu malah melayani, nah itu tadi ya berarti ada sesuatu yang salah, ada ilustrasi eh, apa namanya hukum sehingga yang bermain adalah ya tidak terlepas dari para kapital. Ini ada beberapa catatan saya karena ini sedikit ya. Jadi nilai keadilan dalam penegakan hukum di negeri ini itu memang sangat disinyalir telah terjadi apa namanya praktek-praktek yang menyimpang, ada jual beli hukum ya. Sehingga hukum perdata pindah ke pidana, pidana ke perdata dan lain sebagainya. Karena apa? Karena yang tersisa itu bukan benefit, bukan pelayanan, bukan kok apa namanya eh, kebaikan di tengah-tengah umat, tetapi profit ya, keuntungan bagi siapa? Bagi eh, para aparatur negara atau penegak-penegak hukum yang zolim tadi. Nah, di dalam Islam, jaksa, hakim, atau kodi yang diberi amanah untuk mengadili suatu perkara itu harus dari orang-orang yang derajat para ulama, ya, yang hanif, bukan orang-orang yang memang terkategori wah ini nggak jelas, suka bohong dan sebagainya. Nah, itu kan terjaga di dalam Islam. Jadi sedikit terkait dengan demokrasi, kita sangat yakin bahwa demokrasi adalah sistem hukum atau sistem politik yang cacat karena lahir dari asas sekularisme. Jadi kalau bicara tentang sumber demokrasi, maka ya tentang musyawarah ya suara terbanyak dianggapnya suara Tuhan. Minuman keras pun kalau kita demokrasikan, musyawarahkan ya yang terjadi kalau misalkan suara terbanyak itu suara Tuhan, mereka menganggapnya seperti itu ya. Yang terjadi minuman keras kalau sekian banyak orang mengatakan eh, halal gitu ya nggak apa-apa dalam demokrasi. Kalau dalam Islam sekalipun berhadapan satu orang yang 99 mengatakan halal tetap aja haram minuman keras itu. Nongkrong di Lamongan enaknya malam-malam. Oke, ya, cakep. Ngopi dulu di warkop Cak Johan. Mantap, keren. Tetap Asik. semangat tegakkan syarat Islam Mm-mm. karena pasti berikan keberkahan. Amin. Yang kedua, ngopi malam di warung Panggofur. Woi, mantap. Cakep. Ini temanya pokok ngopi tok, we. Asik. Jangan lupa sarapan bubur. Asik. Jika memang demokrasi sistem kufur, mari bersama kita kubur.